Babak 106, Perasaan Aneh. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Ketika mereka melihat apa yang baru saja terjadi di tengah arena pertarungan, banyak orang yang menyaksikan pertempuran tersebut memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Beberapa orang yang lebih skeptis merasa bahwa Abi telah membiarkan Minos dengan sengaja memukulinya, mungkin untuk meningkatkan moral pemuda berambut coklat itu. Sudah ada yang mengira kalau Minos memang petarung yang hebat dan bisa melawan lawan yang lebih kuat. Tentu saja, diremehkan juga merupakan hal bagus yang tidak diragukan lagi membantunya. Itu terlalu cepat, seseorang berkata dengan kecewa. Orang-orang ini ada di sini untuk melihat perkelahian besar, tapi hari ini sepertinya bukan hari yang baik untuk itu. Pria yang tidak tahu malu. Dia pasti meminta pacarnya untuk membiarkan dia menang. Seorang pemuda jangkung di tengah penonton mengatakannya dengan lantang. Memang, dan saat orang-orang mendiskusikan pertarungan ini, kelompok Abi memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka tahu Abi akan bersikap santai terhadap Minos, tapi itu hanya agar mereka bisa bertarung dengan baik. Tidak ada gunanya membiarkan Minos menang seperti itu. Sepertinya dia lebih kuat dari kelihatannya, kata Mona dengan suara pelan sambil merasa tidak enak karena Abi bersikeras melawan Minos. Dan pada saat yang sama, selain Ruth, hanya satu orang yang mengerti betapa mengesankannya Minos. Siapa juri pertandingan tersebut? Dia sangat dekat dengan pertarungan, jadi dia jelas merasakan bahwa teknik Minos menekan gerakan Abi, sampai-sampai dia kehilangan banyak kecepatannya. Teknik yang sangat menantang. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Sayang sekali dia belum mencapai level 40. Kalau tidak, dia bisa berada di 3 tempat teratas di turnamen spiritual. Hakim memikirkannya sambil menyelesaikan pertarungan dan menyatakan Minos sebagai pemenang. Dan saat Minos berjalan ke arah di mana Abi dilempar, gadis berambut biru itu sudah bangkit dari lantai dan sedang memperbaiki tumpahannya. Dia memiliki ekspresi malu di wajahnya, bukan karena dia kalah di depan banyak orang, tapi karena dia bertindak seolah-olah dia lebih kuat dari Minos sepanjang waktu. Dia tidak peduli dengan pendapat orang asing, tapi ketika dia mengingat apa yang dia katakan kepada Minos, dia merasa malu karena dia mengira dialah yang terkuat. Minos kemudian mendekatinya dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Abi menunduk dan memalingkan muka darinya sementara dia menjawab dengan tenang. Aku baik-baik saja." Dia tidak menderita luka apapun sejak Minos menggunakan pedang buta dan tidak melepaskan banyak kekuatan dalam serangannya. Tujuannya hanya untuk mengakhiri pertarungan. Dan saat keduanya dengan cepat meninggalkan tengah arena, Abi akhirnya bertanya padanya. "Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu begitu kuat sebelumnya? Aku sudah mencobanya, tapi kamu tidak meninggalkanku." Minos mengatakan itu sambil menghela nafas. Dia tidak mengerti dengan kelakuan Abi. "Mengapa kamu begitu ingin bertengkar denganku? Saya ingin membantu Anda lebih fokus pada latihan Anda dibandingkan pada hal lain. Anda dan wanita itu tidak boleh membuang-buang waktu untuk hal lain selain berkultivasi, apalagi sekarang turnamen spiritual tinggal beberapa hari lagi," ucap Abi dengan wajah sedikit memerah. Dia tidak ingin mengatakan ini pada Minos, tapi dia berteman dengannya, dan dia tidak ingin dia diseret oleh Ruth. Mendengar apa yang dikatakan Abi, Minos tiba-tiba tertawa ketika dia memahami apa yang dikatakan Ruth kepadanya sebelumnya. "Haha, jadi begitu." Setelah tertawa terbahak-bahak, Minos menatap Abi yang berjalan di sampingnya dan berkata, "Haha, menurutku kamu salah di sini. Akulah yang mencarinya pertama kali, bukan dia." Mendengar perkataan Minos, Abi semakin malu memikirkan apa yang baru saja dia katakan. Aku tidak percaya dia seperti itu. Dia adalah anak yang sangat terpusat sebelumnya. Bagaimana dia menjadi seperti itu? Tapi Abi, jangan bilang kalau kamu cemburu." Abi lalu memalingkan wajahnya dari Minos, wajahnya masih memerah. Dia berkata, "Tidak, aku hanya tidak ingin melihatmu tertunda karena hal yang kurang." "Haha, Abi, kamu mengatakan itu hanya karena kamu belum pernah mencobanya. Kalau tidak, kamu akan sangat memahami motif kami. Kamu harus mencobanya," kata Minos provokatif. "Bajingan, apakah kamu tidak malu berbicara seperti itu padaku?" Dia menatapnya dengan wajah terkejut. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Minos padanya. Dia bahkan tidak membicarakan masalah ini dengan sahabatnya, apalagi dengan pria seperti Stuart muda. "Haha, jangan salah paham. Jika kamu ingin membicarakannya lebih jauh, kamu bisa mencariku di kota kering.
Aku akan dengan senang hati membantumu. Dia tersenyum ambigu ketika akhirnya dia melihat kelompok Ruth dan Abi beberapa meter jauhnya. Dia berkencan dengan Ruth saat ini, tetapi mereka belum menikah, juga tidak memiliki hubungan yang serius. Jika ada hal lain di masa depan, itu akan terjadi di masa depan dan bukan sekarang. Oleh karena itu, Minos tidak akan melewatkan kesempatan untuk melakukan kontak tertentu dan berkencan dengan wanita lain. Tentu saja, dia tidak akan melakukan itu saat dia pergi bersama Ruth, tapi setelah Ruth kembali ke Flaming Empire. Anggap saja Minos tidak perlu menyerahkan keberaniannya kepada Ruth dan menunggu sampai dia kembali. Dunia ini terlalu besar, dan mungkin tidak ada perasaan nyata antara dia dan Ruth. Mungkin Minos akan jatuh cinta dengan wanita lain, atau bahkan Ruth akan bertemu pria lain, entah besok. Jadi, Minos akan memanfaatkan peluangnya tanpa mengkhawatirkan apa yang belum dimilikinya. Memahami kata-kata Minos, Abi langsung berhenti, saat dia merasakan tubuhnya tiba-tiba terasa keras. Saya tidak dapat mempercayai ini. Apa dia baru saja mengatakan ingin melakukan ini padaku? Tetapi dia telah menjadi orang yang tidak tahu malu. Bahkan dengan wanita lain, apakah dia masih menatapku seperti itu? Padahal aku salah satu sahabatnya. Sambil memikirkan hal tersebut, Minos dan Ruth tiba-tiba mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok tersebut sementara Abi berdiri di sana. Stuart muda sudah berharap dia akan berada dalam kondisi itu untuk sementara waktu, jadi dia memutuskan untuk pergi sambil tersenyum. Di saat yang sama, saat kedua pemuda itu menjauh dari kelompoknya, Mona berlari ke tempat Abi berdiri dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba berhenti seperti itu? Tidak bisakah kamu menerima kekalahan? Mendengar perkataan temannya, Abi membuang pikirannya dan berkata pelan agar hanya dia dan Mona yang bisa mendengarkan. Minos itu, kupikir dia menganggapku teman, tapi dia malah mencoba menyanjungku. Apa, dan apakah dia masih melakukan hal itu saat bersama wanita lain? Mona meletakkan tangannya di bibir sambil berusaha menyembunyikan ekspresi kagetnya. Sementara itu, Minos dan Ruth sedang pergi ke menara budidaya ibu kota, di mana mereka bermaksud untuk kembali ke rutinitas latihan mereka. Dan ketika mereka melakukannya, gadis berambut hitam itu tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu katakan pada temanmu sebelumnya? Karena Abi terlihat sangat malu, dia ingin mengetahuinya, sesuatu yang berlebihan hanya untuk kekalahan. Kami sedang membicarakan seks, Minos berkata tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Mendengar ini, Ruth segera menghentikan langkahnya dan meraih lengan Minos sambil meremasnya dengan kuat. Oh, coba jelaskan, aku bilang kalau dia ingin membicarakannya denganku, aku akan siap sedia, kata Minos sambil menatap jauh ke dalam mata Ruth. Apakah kamu menyukainya? Dia bertanya dengan wajah serius. Bukan hal yang aneh bagi seorang pria untuk memiliki beberapa istri di dunia spiritual, apalagi berkencan dengan lebih dari satu wanita. Selama dia menghormati ruang mereka, tidak akan ada banyak masalah. Dia hanya seorang teman, tidak lebih. Dia menjawab dengan datar. Dan apa arti aku bagimu? Ruth bertanya dengan sedikit muka memerah. Dia mempunyai perasaan yang aneh pada Minos, tapi hanya waktu yang akan menjawabnya. Kamu berbeda darinya, tapi masih terlalu dini untuk membicarakannya. Dia menyukai Ruth, tapi dia tidak tahu apakah itu hanya ketertarikan sekilas atau sesuatu yang lain. Baiklah. Jika dia hanya seorang teman, maka aku bisa menerimanya, pikir Ruth sambil menghela nafas panjang. Dia banyak memikirkan Minos, bahkan terkadang tentang apa yang bisa terjadi di masa depan jika mereka melanjutkan hubungan ini. Bahkan jika dia memiliki keterlibatan yang lebih serius dengannya, dia tidak sepenuhnya menentang untuk membaginya dengan orang lain, namun dia juga tidak akan menerima tambahan apapun yang dibuat oleh Minos dengan begitu mudahnya. Itu tergantung pada orang seperti apa pihak lainnya itu. Bagaimanapun, setelah mengatakan itu, keduanya dengan cepat mengikuti rute mereka, menuju gedung besar yang berjarak beberapa blok dari mereka. Di tempat ini terdapat sebuah bangunan dengan lebih dari 15 lantai, sangat luas dan banyak orang yang datang dan pergi. Ini adalah tempat terbaik untuk berlatih di ibu kota kerajaan Cromwell, menara budidaya. Saat memasuki gedung besar tersebut, Minos dan Ruth langsung mencari klasifikasi ruang pelatihan di tempat ini. Ini adalah informasi yang ada di layar besar di tengah aula masuk. Saat melihat ke arah itu, keduanya segera melihat ada 4 tipe ruangan, yang bisa memiliki luas lebih besar atau lebih kecil.
Tipe kamar pertama ditujukan bagi mereka yang berada pada budidaya tahap kedua. Ruangan kedua, untuk budidaya tahap ketiga, ruangan ketiga untuk budidaya tahap keempat, dan terakhir untuk budidaya tahap kelima. Jumlah kristal yang harus dibayar seseorang untuk setiap kamar juga bergantung pada ukurannya, mulai dari kamar eksklusif hingga tempat yang dapat menampung hingga 10 orang. Untuk ruangan terkecil untuk pembudidaya tahap 2, harga berkisar dari 50 kristal kualitas rendah hingga ruangan terbesar untuk pembudidaya tahap 5, 50.000 kristal per hari. Sedangkan untuk kamar untuk 2 orang, untuk pembudidaya tahap 5, yang diinginkan Minos dan Ruth, harganya 16.000 kristal tingkat rendah sehari. Kamar yang lebih kecil sebenarnya lebih mahal dibandingkan kamar yang lebih besar, tentu saja jika nilainya dibagi antara orang yang akan menggunakannya. Ini adalah langkah untuk menurunkan biaya bagi mereka yang memiliki sedikit kristal spiritual. Setelah membayar 1 hari pelatihan, Minos dan Ruth pergi ke lantai 11 gedung, di mana ruangan yang berhasil mereka sewa. Sesampainya di lokasi ini, keduanya melewati koridor besar, dari lift menuju kamar mereka bernomor 1158. Tapi ini bukanlah tempat kecil. Tidak, di semua lantai gedung ini, terdapat restoran dan ruang tamu, di mana para penggarap dapat berbicara antara satu sesi pelatihan dan sesi lainnya. Tempat ini dipikirkan dengan sangat baik, bertujuan untuk kesejahteraan pengguna layanan ini. Bagaimanapun, Minos dan Ruth tiba di kamar yang mereka sewa. Tempat ini luasnya sekitar 100 meter persegi dan memiliki kamar mandi serta dapur. Selain itu, praktis tidak ada perabotan di tempat itu karena penggunaan terpenting ruangan ini adalah untuk budidaya dan pelatihan. Hanya ada satu ruang yang disediakan untuk pertarungan, yang menempati area terluas dan luas sekitar 10 meter persegi, dengan 2 bantal budidaya besar. Ada juga susunan besar di langit-langit ruangan ini, yang memusatkan energi spiritual hanya di dalam ruangan tempat ini. Ruth lalu menatap Minos dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kalau kita mulai pertarungan kita dulu? Kupikir kamu akan lebih suka melakukan itu setelah kita berkultivasi. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku ingin mengubah urutannya untuk hari ini." Dia berkata dengan ambigu. Minos lalu menggelengkan kepalanya setuju. Tidak ada perbedaan baginya karena dia akan tetap melawannya. Oleh karena itu, kedua pemuda tersebut segera mengganti pakaiannya karena tidak baik bagi mereka untuk berlatih dengan pakaian biasa. Minos saat itu hanya mengenakan celana pendek, sedangkan Ruth muda mengenakan baju besi ringan, yang juga bisa digunakan sebagai pakaian. "Apakah kamu siap?" Dia bertanya sambil tersenyum. Ayolah." Segera setelah itu, keduanya saling memandang selama sepersekian detik dan kemudian mengaktifkan teknik mereka. Seni melahap, tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Pedang spasial, cahaya tempat itu tiba-tiba redup ketika teknik pendukung Minos menyala, membentuk cincin hitam di bagian atas, sementara suara dengungan terdengar saat berputar perlahan. Setelah begitu banyak pertarungan yang dilakukan Minos dan Ruth di antara mereka, dan setelah Stuart muda bertarung melawan banyak binatang buas dan musuh, ketiga tekniknya telah mencapai penyelesaian maksimal dari fase yang dilaluinya. Oleh karena itu, yang tersisa hanyalah dia mengumpulkan lebih banyak energi, untuk melanjutkan ke fase baru. Namun, pada titik ini, Minos sudah mulai merasakan peningkatan kendali atas kekuatannya sendiri, hingga ia merasa bahwa ia dapat mengurangi area yang terkena dampak tekniknya jika ia mau. Tidak hanya itu, dari apa yang dia rasakan tentang seni melahap, di akhir fase berikutnya, dia mungkin hanya bisa menyerap energi dari orang yang dia inginkan. Langkah instan, tinju kesakitan, dia kemudian mulai bergerak dalam area pengaruh teknik Minos. Tetap saja, dia hampir tidak merasakan efek apapun pada tubuhnya. Meskipun dia kehilangan energi lagi karena teknik Minos, setelah dia mencapai level 38, itu masih tidak berarti bagi Ruth. Sedangkan untuk Spatial Sword, itu hampir tidak dapat mempengaruhi kecepatan Ruth sebanyak 5%. Oleh karena itu, pertarungan keduanya tetap menjadi permainan perlawanan bagi Minos. Swish! Minos melakukan beberapa gerakan sambil bergerak agar tidak menerima pukulan dari Ruth yang datang ke arahnya. Kekuatan, namun, pergerakan Minos terlalu lambat bagi Ruth muda. Dia dengan cepat menghindari bilah udara yang diciptakannya sambil mengirimkan beberapa pukulan ke arahnya. Kekuatan, pukulan lain menghantam dada Minos ketika dia tiba-tiba terlempar ke samping hingga punggungnya membentur susunan yang melindungi salah satu dinding ruangan itu.
Dia menjerit saat merasakan sakit di berbagai bagian tubuhnya. Dia lalu berkata, Ruth, kamu menggunakan kekuatan lebih dari biasanya. Tenang saja bersamaku. Oh, maaf, aku tidak menyadarinya. Ayo lanjutkan. Setelah mengatakan ini, ujung bibir gadis itu tiba-tiba terangkat saat dia bergerak ke arah Minos lagi. Kekuatan. Pertarungan berlangsung selama beberapa menit, sementara Minos pada dasarnya menerima pukulan bagus dari Ruth, berulang kali dilempar dari sisi ke sisi ruangan tempat mereka berada. Di akhir pertandingan persahabatan yang mereka berdua jalani, Minos benar-benar kelelahan, sementara dia mengalami beberapa lecet dan wajah yang benar-benar pucat. Di sisi lain, Ruth terlihat sama baiknya seperti sebelumnya, tanpa sedikit pun keringat di wajah cantiknya. Tapi tidak, seperti Minos, yang ingin bertarung, dia merasa sangat baik, seolah-olah dia telah melepaskan stresnya sepenuhnya. Ya, dia menjalaninya dengan keras hari ini. Sepertinya aku tidak boleh memikirkan wanita lain saat aku bersamanya. Minos memikirkannya sambil merangkak, untuk mulai mendapatkan kembali kekuatannya. Melihat hal ini, Ruth tersenyum lembut dan segera mulai melatih teknik bertarungnya. Dia mengambil susunan dari cincin spasialnya, yang menyimulasikan sebuah perisai, dan kemudian mulai menggunakannya seolah-olah itu adalah karung tinju untuk melatih tekniknya, Fist of Pain. Kekuatan. Waktu berlalu, dan kedua pemuda tersebut telah melatih semua teknik mereka, hanya menyisakan pengembangan spiritual. Karena Minos memiliki teknik yang lebih sedikit daripada Ruth dan juga perlu melatihnya dalam waktu yang lebih singkat, dialah orang pertama yang duduk bermeditasi, menyebarkan beberapa kristal di sekelilingnya. Kamar yang mereka sewa memiliki konsentrasi spiritual yang tinggi. Tetap saja, akan lebih baik lagi jika mereka menggabungkannya dengan kristal spiritual mereka. Jadi, Minos segera mulai mengembangkan tekniknya, Solar God Breath, sambil merasakan betapa mudahnya berkultivasi di tempat seperti ini. Saya harus membuat tempat seperti ini di kota kering. Ini sungguh luar biasa. Petik 1. Bahkan menggunakan kristal, menurutku kecepatan penyerapan di dalam ruangan seperti itu setidaknya 2 kali lipat dibandingkan jika dilakukan di tempat tanpa susunan seperti yang ada di sini. Dia berpikir ketika dia merasakan energi spiritual di sekitarnya dan di dalam kristal mulai menyatu dengan energinya sendiri. Setelah menghabiskan hari pertama mereka hampir berlatih di ruang budidaya, untuk kultivator tahap 5, Minos dan Ruth telah kembali ke hotel dan bersenang-senang sehari-hari. Wanita muda itu tidak punya alasan untuk tidak melakukan hal itu dengannya karena dia sudah melepaskan stresnya padanya sebelumnya. Dan setelah hari pertama itu, keduanya memutuskan untuk mengikuti rutinitas latihan di menara budidaya selama beberapa hari berikutnya hingga akhirnya turnamen spiritual dimulai. Dengan itu, 2 minggu segera berlalu di ibu kota, dan Minos serta Ruth banyak berlatih, sementara mereka menghabiskan waktu istirahat dan bersenang-senang pada malam hari di hotel tempat mereka menginap. Namun Minos tidak hanya melakukan hal tersebut selama periode tersebut. Dia dan Ruth selalu berhenti untuk memeriksa peringkat budidaya dan pertarungan di arena. Seringkali, tidak ada yang menarik karena Minos bukanlah penggemar siapapun di usianya, jadi mereka tidak akan menyia-nyiakan waktu berharga mereka untuk melihat orang lain menjadi lebih kuat. Sedangkan untuk pertarungan di arena, keduanya hanya menonton yang melibatkan orang-orang di atas level 41. Namun peristiwa ini tidak cukup terjadi, dengan hanya 2 pertarungan, satu antara peringkat 5 dan 7 dan yang lainnya antara peringkat 2 dan 3 di peringkat arena. Tidak ada kejutan dalam pertarungan ini, dan mereka yang berada di posisi terbaik berhasil mempertahankannya setelah pertandingan yang sangat kontroversial. Minos juga telah bertemu dengan beberapa orang yang akan berpartisipasi dalam turnamen spiritual di menara budidaya. Setiap kali dia dan Ruth berhenti untuk beristirahat dan makan, mereka melihat beberapa orang biasa di lantai yang sama dengan mereka, yang merupakan sepasang saudara kandung dengan rambut merah, 2 pemuda dari Cultivation Ranking, Fort Charlin dan Kara Charlin. Waktu telah berlalu, dan akhirnya tiba saatnya turnamen spiritual dimulai. Saat ini, seluruh peserta sudah tiba di ibu kota kerajaan Cromwell, bersama puluhan ribu orang lainnya yang akan menyaksikan turnamen tersebut. Bagaimanapun juga, ini adalah peristiwa yang masih menjadi salah satu peristiwa paling kritis di bagian benua tengah ini. Dan meskipun hal ini terjadi setiap 10 tahun sekali, hal yang tidak banyak terjadi di dunia spiritual, hal ini masih mendapat perhatian dari ribuan orang.
Jelas sekali, ini adalah kesempatan perpisahan bagi beberapa orang yang mengambil tiket kemenangan melakukan perjalanan tingkat tinggi di Flaming Empire. Tapi itu juga merupakan peristiwa yang mengungkap raja spiritual masa depan di wilayah ini, yang bisa membuat situasi menjadi tidak seimbang karena satu kekuatan atau lainnya. Tak hanya itu, meski hampir seluruh peserta sudah menjadi anggota atau bawahan dari keluarga besar, namun masih ada anak-anak muda tanpa dukungan apapun yang muncul di sini, membuka pintu bagi keluarga besar tersebut untuk menambah anggota lagi. Turnamen rohani sangat dinanti-nantikan selama ini, bahkan bagi orang-orang yang sudah berumur panjang, telah melihat banyak edisi kompetisi ini. Dan saat matahari terbit di atas cakrawala pusat kota, dengan banyak orang sudah berjalan-jalan di jalanan kota besar, Minos dan Ruth berada di kamar hotel yang sebelumnya telah dipesan oleh wanita muda cantik itu. Jika seseorang memasuki kamarnya pada saat ini, mereka akan melihat pemandangan indah keduanya mencapai klimaksnya. Pada saat yang sama, Ruth dengan lembut menggoyangkan tubuhnya yang berkeringat, dan Minos tersenyum saat dia melepaskan bebannya ke dalam lubang wanita muda itu. Keduanya, seperti biasa, bangun dengan langkah yang benar, memulai hari dengan cara terbaik. Setelah selesai beraktivitas, Minos dan Ruth pergi ke kamar mandi agar bisa segera bersiap. Mereka tidak bisa menunda, seperti yang biasa mereka lakukan. Hari ini turnamen spiritual akan dimulai, jadi mereka harus meninggalkan hotel lebih awal dan menuju ke sisi selatan kota, tempat bagian pertama dari kompetisi akan diadakan. Turnamen spiritual dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tes fisik yang paling mudah dan tercepat. Dan sesuai dengan namanya, tes ini menentukan ciri-ciri tubuh peserta, seperti umur, level, bakat, dan derajat fisiknya. Adapun yang terakhir, tidak ada cara tes untuk mengetahui kemampuan bawaan pesaing. Itu hanya peringkat yang diterima fisik mereka. Adapun kenapa ada ujian ini, karena di dunia spiritual, orang bisa awet muda dalam waktu yang lama. Misalnya saja kasus Ruth, pada usia 18 tahun, dia sudah berada di level 46, dan tidak lama lagi dia akan mencapai tahap raja spiritual. Ketika itu terjadi, dia akan mempertahankan masa mudanya setidaknya selama 500 tahun ke depan. Terlebih lagi, usianya hanya akan bertambah pada 400 tahun terakhir harapan hidupnya. Tentu saja, dengan bakat perak yang dimilikinya, Ruth tidak akan berhenti hanya pada tahap raja spiritual saja. Selama dia punya waktu, dia akan naik ke level yang lebih tinggi. Karena faktor tersebut, satu-satunya cara untuk mengetahui usia seseorang adalah melalui tes fisik yang mengukur usia tulang seseorang. Sedangkan untuk tes kedua, tentang bertahan hidup di hutan selama seminggu. Para pesaing dibawa ke hutan kecil, di mana akan ada binatang spiritual dari budidaya tahap 4 dan 5, yang akan menjadi musuh mereka dalam ujian ini. Dan selain bertahan selama seminggu di tempat itu, para peserta masih harus membunuh 3 binatang spiritual tahap keempat, setidaknya untuk melewati tahap ini. Pada tes ketiga, ini adalah awal resmi pertarungan. Para peserta akan dibagi menjadi 64 kelompok besar dengan ukuran yang sama pada tahap ini. Mereka akan berpartisipasi dalam pertandingan besar dalam format Battle Royale. Dan terakhir, 64 pemenang event ketiga akan lolos ke fase terakhir turnamen rohani. Pada tes keempat ini, peserta yang tersisa akan bersaing memperebutkan tempat terbaik dalam kompetisi. Melalui pertarungan individu dalam sistem kunci, 64 peserta final dipilih secara acak untuk 32 pertarungan, berlanjut hingga perebutan tempat terakhir dan ketiga. Dan itu semua adalah tahapan dalam turnamen. Adapun aturannya, penyelenggara turnamen tidak mengizinkan pembunuhan dalam 2 tes terakhir. Mengenai kelangsungan hidup di hutan, jika ada peserta yang meninggal, mungkin karena, kebetulan, itu bukan tanggung jawab turnamen spiritual. Selain itu, tidak ada batasan lainnya. Dan bagi individu yang dapat dipilih untuk memasuki salah satu sekte Flaming Empire, ini bergantung pada posisi dan kinerja masing-masing peserta. Namun, hanya mereka yang mencapai event keempat yang memiliki kesempatan untuk pergi ke salah satu kekuatan tersebut. Untuk 3 teratas dalam peringkat turnamen final, mereka pasti akan dipilih, dan mereka bahkan dapat memilih sekte yang ingin mereka tuju. Jadi, beberapa waktu berlalu, dan Minos serta Ruth hampir tiba di tempat ujian pertama. Ini adalah Akademi Spiritual Ibu Kota, pusat pengajaran utama bagi kaum muda dari keluarga bangsawan di Kerajaan Cromwell.
Tempat ini dipilih karena areanya yang luas dan struktur yang mendukung untuk pengujian pertama ini. Karena ini hanya tes kebugaran jasmani, maka tidak terbuka untuk umum yang tidak mengikuti kompetisi. Bagaimanapun, ini hanyalah konfirmasi data dasar. Setibanya di depan akademi spiritual ini, Minos dan Ruth melewati taman pintu masuk yang besar. Sudah banyak orang yang berdebat dan tersenyum karena mengikuti acara ini. Orang-orang datang dan pergi, dan begitu kedua pemuda itu mendekati salah satu gedung besar di akademi ini, tiba-tiba seseorang memanggil nama Minos, tidak terlalu jauh. "Oh, Minos, tunggu kami," seorang wanita muda berambut merah berkata dengan lantang. Ini adalah Kara, pemegang posisi keempat dalam peringkat budidaya, yang sebelumnya pernah ditemui Minos di menara budidaya. Di sampingnya ada seorang pria muda berambut merah dan mengenakan jubah putih. Ini adalah kakak laki-laki Kara, Ford. Dia juga berada di 10 besar peringkat budidaya, berada di posisi ke-7. Dia dan saudara perempuannya berasal dari kerajaan akhir, wilayah di perbatasan utara benua tengah. Keduanya berasal dari salah satu keluarga bangsawan paling terkemuka di tempat itu, keluarga Charlin. Bagaimanapun, Minos berteman dengan Ford dan saudara perempuannya setelah beberapa kali bertemu secara kebetulan di salah satu restoran di lantai 11 menara budidaya, tempat mereka berlatih. Ketika dia berbalik dan melihat dua pemuda jahe itu, Minos tersenyum lalu menyapa mereka. "Haha, aku tidak menyangka kita akan bertemu kalian berdua di sini. Apa kalian sudah melakukan tes pertama?" "Kebetulan sekali, tapi kami belum mengikuti audisi, karena kami baru sampai di sini." Wanita muda cantik itu berkata dengan penuh semangat. Dia mengenakan gaun hijau, yang menunjukkan standar tinggi tubuhnya. Dan tak lama kemudian banyak mata tertuju pada Kara karena dia sangat terkenal di kalangan peserta. Lagi pula, selain kecantikannya yang luar biasa, dia juga sangat berbakat. Minos selalu tersenyum dan berkata, "Oh, jadi ayo pergi bersama." Setelah menyetujui hal tersebut, keempat orang itu melanjutkan perjalanan ke bagian dalam gedung yang ada di depan tempat mereka berada. Dan saat mereka berjalan menuju papan informasi besar, Kara tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya pada Ruth. "Hei, bukankah mereka bilang hanya peserta yang bisa masuk ke sini?" Ruth kemudian mengeluarkan medali api itu dan menunjukkannya pada Kara sambil berkata, "Dengan memiliki ini, saya bisa mengikuti seluruh bagian kompetisi." Setelah melihat ini, keduanya tiba-tiba menyadari untuk pertama kalinya bahwa Ruth berasal dari Flaming Empire. "Apakah kamu berasal dari Kekaisaran? Tapi jika itu benar, lalu mengapa Minos berpartisipasi dalam kompetisi ini?" Ford bertanya dengan ragu. "Saya berasal dari salah satu sekte Kekaisaran, tapi Minos bukan," dia berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, kedua pemuda itu masih belum mengerti. Meski begitu, Ruth bisa saja membawanya ke sana. Tidak perlu mengikuti kompetisi. Minos kemudian memutuskan untuk berbicara, melihat sepasang kakak beradik itu kebingungan. "Saya tidak tertarik pergi ke Flaming Empire. Saya hanya berpartisipasi dalam kompetisi sebagai bentuk pelatihan. Saya juga menjalin beberapa kontak. Apakah kamu tidak ingin pergi ke sebuah kerajaan?" Kedua bersaudara itu memikirkannya, hampir pada waktu yang bersamaan. Kara muda kemudian tersenyum dan berpikir, "Pria yang menarik. Apakah dia sombong karena tidak peduli dengan sebuah kerajaan? Atau apakah dia bersikap rendah hati karena mengakui posisinya sendiri? Pokoknya aku akan tetap mengikuti kompetisi ini dengan serius, jadi jangan menyerah jika harus melawanku," ucap Minos dengan senyum antusias di wajahnya. Dia suka berkelahi, dan tak lama kemudian dia bisa memburu buronan yang lari setelah kalah darinya. "Hahaha, tunggu dulu Leroy, aku akan memenggal kepalamu dengan pedangku." Setelah memeriksa papan informasi besar di aula masuk gedung, kelompok Minos dengan cepat menemukan kemana mereka bisa pergi untuk melakukan pemeriksaan fisik. Ada banyak ruangan tempat tes dilakukan. Mereka hanya perlu menindaklanjuti salah satunya. Oleh karena itu, keempat pemuda tersebut segera mulai mencari salah satu tempat tersebut, yang antreannya lebih pendek. Mereka melanjutkan perjalanan menuju lantai 4 gedung yang sedang aktif mereka cari hingga akhirnya menemukan antrean yang tidak begitu penuh. Ada lebih dari 20 orang di tempat ini. Tidak lama kemudian tes yang dilakukan oleh Minos, Kara, dan Ford selesai. Saat memasuki ruangan dan berbaris dengan peserta, juga terdapat sebuah bangunan besar di pojok kiri ruangan. Benda ini berbentuk persegi panjang,
tinggi sekitar 3 meter, panjang dan lebar 2 meter. Bagian dalamnya berlubang, di mana terdapat ruang untuk orang dewasa berdiri, sementara itu memiliki pintu kaca transparan dan 3 layar besar di sisinya. Inilah susunan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan ini. Hal itu dilakukan atas kerja sama 3 orang profesional dari berbagai bidang, yaitu, seorang pandai besi, seorang desain, dan seorang ahli susunan. Desainnya telah merancang struktur luar, item, tersebut, sementara pandai besi telah menghasilkan senyawa yang ada dalam susunan ini. Sebaliknya, Master Arai bertugas membuat benda ini berfungsi, memberikannya kemampuan untuk memastikan karakteristik fisik pengguna arai ini. Namun meski rumit, ini bukanlah barang mahal bagi Sekte Flaming Empire. Arai ini paling banyak dapat dikualifikasikan sebagai item tingkat tinggi tingkat 2. Jadi, ada puluhan orang seperti ini di gedung ini karena itu bukan masalah besar bagi sekte yang memiliki orang suci spiritual di barisan mereka. Selain peserta, ada juga 5 orang di ruangan itu. Mereka adalah 2 penjaga dari kerajaan Cromwell yang berada di sini untuk menjaga ketertiban. 2 penguji berada di sini untuk mendaftarkan kandidat yang dapat melanjutkan turnamen dan seorang Master Arai untuk mengoperasikan arai evaluasi fisik yang besar. Dan saat Minos mengawasi tempat ini, seorang evaluator segera mengatakannya dengan lantang. Berikutnya, setelah mendengar ini, seorang wanita muda yang memimpin barisan pergi ke penguji. Dia menyebutkan namanya dan kemudian mulai menerima bimbingan dari Master Arai. Nona muda, masuklah ke dalam barisan dan diamlah. Anda akan merasa sedikit tidak nyaman, dan Anda akan kehilangan sebagian energi spiritual Anda selama proses tersebut. Namun, setelah beberapa menit, Anda akan pulih sepenuhnya. Oke, dia menjawab sebelum memasuki barisan dan berdiri di sana sambil menunggu prosesnya. Tiba-tiba susunannya mulai bekerja ketika suara dengungan kecil terdengar di telinga orang-orang yang berada di ruangan ini saat ini. Jika seseorang melihat lebih dekat, pada saat ini terlihat setetes darah keluar dari leher gadis yang sedang melakukan ujian. Ketika dia merasakan ini, wanita muda itu merasakan sedikit ketidaknyamanan ketika dia mengerutkan keningnya dengan tegas. Segera setelah itu, layar mulai menampilkan hasil wanita muda itu, satu demi satu. Usia, 18 tahun, 3 bulan, dan 29 hari. Level, 39. Bakat, hitam. Fisik, raja. Setelah melihat hasil dari wanita muda itu, salah satu dari 2 penguji berbicara kepadanya sementara wajahnya tanpa ekspresi. Oke, Charmenroll, kamu bisa berpartisipasi dalam turnamen spiritual. Setelah mengatakan hal tersebut, wanita muda itu tersenyum dan segera meninggalkan ruangan ini, menuju pintu keluar, di mana teman-temannya yang sudah mengikuti tes sudah menunggunya. Dan tidak butuh waktu lama, anak muda lainnya mulai mengikuti tes yang sama seperti sebelumnya. Usia, 17 tahun, 4 bulan, dan 11 hari. Level, 36. Bakat, hitam. Fisik, raja. Orang Miles, cocok. Usia, 19 tahun, 0 bulan, dan 7 hari. Level, 38. Bakat, hitam. Fisik, king. Scott Menzie, dia tidak fit. Usia, 16 tahun, 11 bulan, dan 27 hari. Level, 34. Bakat, hitam. Fisik, prajurit. Winne Mills, kamu sehat. Winona Paul, kamu bugar. Ujian terus berlanjut hingga akhirnya giliran kelompok Minos tiba. Dia lalu berkata sambil melihat ke arah Ford. Kamu dan adikmu bisa pergi dulu. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku pergi dulu. Ford berkata sambil tersenyum dan kemudian melanjutkan tesnya sendiri. Dan tidak butuh waktu 1 menit pun sampai hasilnya muncul di salah satu layar arai. Usia, 18 tahun, 1 bulan, dan 2 hari. Level, 41. Bakat, hitam. Fisik, raja. Penguji akhirnya menunjukkan kepuasan melihat pesaing yang layak ketika dia mengatakannya. Baiklah, Ford Charlin bugar. Orang-orang yang mengantri di belakang Minos, setelah mendengar ini, segera mulai aktif berbicara, melihat Charlin bersaudara sedang mengikuti ujian mereka di ruangan ini. Lihat di sana, Nona Kara cantik sekali hari ini. Idiot, berhentilah mengatakan itu. Aku ingin tahu persis hasil fisik pemeriksaannya. Percakapan berlanjut ketika Kara akhirnya melanjutkan tesnya sendiri. Usia, 16 tahun, 7 bulan,
dan 5 hari. Level 42. Bakat, perak, fisik, raja. Oh, akhirnya, seseorang dengan bakat perak. Penguji berkata dengan suara rendah ketika dia memandang Kara muda dengan kepuasan. Kara Charlin, selamat atas bakat hebatmu. Anda dapat berpartisipasi dalam turnamen spiritual. Di saat yang sama, keributan di sekitar meningkat, bahkan lebih parah lagi ketika orang-orang mengetahui bahwa dia memiliki bakat perak. Seperti yang diharapkan, itu sebabnya dia berkultivasi begitu cepat. Ah, aku iri padanya. Beberapa komentar pun terdengar ketika akhirnya giliran Minos yang menjalani ujiannya. Dia kemudian memberikan namanya kepada salah satu penguji. Tak lama setelah itu, dia menerima instruksi dari Master Arai yang ada di samping Arai. Fu, suara dengungan terdengar saat keluar sedikit darah dari belakang leher Minos. Setelah itu, layar Arai dengan cepat mulai bersinar, dan kemudian hasil Minos muncul di sana. Usia, 16 tahun, 4 bulan, dan 23 hari. Level 38. Bakat, fisik, prajurit. Ketika hasil Minos muncul di layar, semua orang di ruangan itu mengerutkan kening. Tidak hanya kompetitor tetapi juga 2 evaluator dan Master Arai. Mereka belum pernah melihat hal ini terjadi sebelumnya. Arai ini bahkan bisa mengevaluasi seseorang dengan bakat emas. Aneh sekali, kenapa bakatnya tidak ada hasil? 3 orang yang datang dari Flaming Empire memikirkannya sambil mencoba mencari tahu mengapa hal itu terjadi. Adapun Ruth, dia juga terkejut, tapi bukan karena alasan yang sama dengan orang-orang ini. Tuanku memberitahuku bahwa dia memiliki fisik tingkat raja. Bagaimana mungkin hanya kelas prajurit yang muncul? Dia tidak kaget dengan hasil bakat Minos. Lagi pula, jika orang-orang ini mengetahui seberapa cepat dia berkultivasi, tidak ada yang akan takut dengan hasil ini. Setelah berpikir beberapa detik, penilai tiba-tiba berkata, "Anak muda, ikuti kembali ujiannya." "Oke," Minos berkata ketika tiba-tiba Ruth menyela dan berkata, "Tidak perlu melakukan itu. Dia sudah membuktikan bahwa usianya di bawah 19 tahun, jadi dia sekarang bisa berpartisipasi dalam turnamen spiritual." Setelah mendengar seseorang menentangnya, pemeriksa tiba-tiba mengerutkan kening saat dia menyelidiki kultivasi Ruth. "Oh, tingkat 46, dia lalu berkata dengan nada arogan. "Nona muda, meskipun kamu berbakat, kamu tidak punya suara di sini. Jika aku menyuruhnya mengikuti tes, maka harusnya begini." "Oh, menurutmu begitu?" Ruth kemudian melepaskan medali api itu dan melemparkannya ke meja tempat penilai berdiri. Dia kemudian berkata, "Ini memberiku otoritas yang sama besarnya dengan para tetua sekte kerajaan Flaming." Dia berhenti sejenak lalu berkata, "Apakah aku punya suara sekarang?" Melihat medali itu dekat dengan tempatnya berada, penilai tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya sementara wajahnya memerah karena malu. Brengsek, siapa perempuan ini? Apakah dia putri dari sesepuh sekte kekaisaran? Dia kemudian menghela nafas kalah saat dia mencoba menyembunyikan rasa malunya. "Saya minta maaf soal itu, Nona muda. Karena itu, pesaingnya, Minos bisa ikut kompetisi." Minos belum memberikan nama belakangnya untuk berpartisipasi dalam turnamen spiritual. Lagi pula, jika dia mendapatkan hasil yang bagus, seluruh wilayah utara benua tengah akan menerima berita itu. Dan saat ini, keluarga Silva akan mengetahui kecepatan kultivasinya yang luar biasa. Dan sebagai musuh, mereka pasti akan berusaha melenyapkan Minos sebelum dia tumbuh lebih besar. Namun, hanya dengan nama depannya, meski kabar tersebut sampai ke keluarga Silva, tidak ada yang akan percaya bahwa ini adalah putra Jenderal Albert. Lagi pula, ada lebih dari 2 miliar penduduk di benua tengah utara saja. Tidak diragukan lagi ada orang lain yang bernama sama dengan Stuart muda. Mendengar hal tersebut, Minos dan kelompoknya segera meninggalkan tempat ini, tak lama setelah Ruth mengambil kembali medali api miliknya. Dan saat keempat pemuda itu meninggalkan ruangan, semua orang di tempat ini mengomentari fakta bahwa wanita muda dari salah satu sekte kerajaan Flaming ada di sini, menemani seorang pesaing. "Wow, saya tidak pernah menyangka wanita ini berasal dari salah satu sekte. Apakah bocah itu anak haram dari seseorang di sektemu? Siapa tahu, mungkin dia punya bakat yang hebat dan sudah mendapat dukungan dari salah satu sekte. Kamu tidak melihatnya, dia baru berusia 16 tahun. Dan dia sudah berada di level 38. Kalau dipikir-pikir,
tidak seburuk Nona. Kecepatan budidaya kara. Seorang remaja putri mengatakan hal ini dengan suara pelan sehingga hanya teman-temannya yang mendengarnya. Setelah meninggalkan gedung tempat pemeriksaan fisik dilakukan, Minos dan kelompoknya menuju menara budidaya, di wilayah tengah ibu kota kerajaan Cromwell. Mereka tidak punya alasan untuk tinggal di akademi spiritual itu karena ujian mereka sudah dilaksanakan, dan sungguh tidak menarik untuk menyaksikan ujian fisik orang lain. Tak seorang pun di grup Minos tertarik mengetahui detail ini dari pesaing lain. Lagi pula, tidak ada bedanya bagi mereka. Untuk ujian pertama turnamen spiritual ini, organisasi kompetisi berasumsi akan berlangsung selama 2 hari. Oleh karena itu, pengujian kedua dijadwalkan dilakukan pada hari ketiga terhitung mulai hari ini. Dengan begitu, baik Minos maupun pasangan kakak beradik tersebut ingin menghabiskan beberapa jam terakhirnya untuk berlatih sebelum akhirnya memulai kompetisi secara nyata. Saat kelompok Minos meninggalkan gedung, tiba-tiba Kara muda, yang telah menatapnya sejak hasil pemeriksaan fisiknya ditunjukkan, berkata, "Minos, apakah kamu menggunakan artefak untuk mencegah bakatmu terlihat oleh orang lain? Ada beberapa benda di dunia spiritual yang dapat melindungi informasi semacam ini dari para penggarap. Lagi pula, ketika seseorang yang sangat berbakat lahir, melindungi informasi tersebut sangatlah penting bagi keluarga atau kekuatan di balik individu tersebut." Jadi, Kara punya teori bahwa Minos menyembunyikan bakat aslinya. Mungkin bahkan hasil rating fisiknya salah. Dia memikirkannya sambil mencoba menemukan misteri di baliknya. Dan karena Minos ditemani oleh seseorang dari salah satu sekte Flaming Empire, hipotesis ini semakin masuk akal di benak Kara. Mendengar hal tersebut, baik Ford maupun Ruth pun mulai memperhatikan. Keduanya pun sempat ragu, namun sang kakak tidak berani bertanya, sedangkan wanita muda cantik berambut hitam sudah pergi menanyakannya nanti. Minos kemudian melihat ketiga orang yang tampak tertarik dengan masalah ini dan tertawa. Tidak ada artefak yang dia gunakan. Arai spiritual gagal memastikan bakat Minos karena dia telah bermutasi melalui warisan Dewa Henricus Longus. Minos lalu berkata dengan samar, "Yah, tidak juga." Tapi melihatnya seperti itu tidak sepenuhnya salah. Setelah mendengar ini, kedua pemuda itu menghela nafas ketika mereka memahami bahwa Minos tidak akan menjelaskan secara detail. Tapi ini tidak aneh. Informasi ini biasanya hanya diberikan pada 2 kesempatan. Salah satunya adalah saat berada di akademi spiritual, tepat sebelum remaja berusia 10 tahun. Dan yang lainnya adalah saat acara seperti ini, yang menuntut informasi semacam ini. Setelah itu rombongan terus membicarakan hal-hal kecil hingga akhirnya sampai di depan menara budidaya. Dan seperti biasa, ada banyak pergerakan di tempat ini, karena ini adalah titik terbaik untuk berlatih di kota itu. Setelah sampai di lantai 11 gedung besar itu, tiba-tiba Kara berkata, "Yah, senang berbicara dengan kalian berdua, Minos dan Ruth. Aku dan kakakku akan berlatih secara tertutup sampai kompetisi dimulai, jadi sampai saat itu tiba." Sampai saat itu tiba. Kita mungkin tidak akan bertemu sebelum tes kedua, jadi aku harap kalian beruntung terlebih dahulu. Tapi kalian harus berhati-hati. Beberapa peserta mungkin akan mencoba bersatu melawan orang seperti kalian. Saat mengatakan ini, Minos waspada terhadap kehadiran Sampah sebagai Leroy muda dan para pencatut, yang akan bersembunyi, sambil menunggu pesaing lain bertarung dan kelelahan. Lalu mereka akan mencuri barang milik orang-orang itu nanti. Untukmu juga, Ford berkata sebelum akhirnya menuju ke ruang pelatihan yang akan dia dan adiknya gunakan. Pada saat yang sama, Ruth dan Minos melakukan hal yang sama, memasuki salah satu kamar, persis sama dengan kamar yang mereka tinggali terakhir kali. Dan ketika mereka akhirnya sendirian, Ruth bertanya pada Minos dengan binar penasaran di matanya. "Apakah kamu akan memberitahuku apa bakat dan peringkat fisikmu? Aku tidak percaya bahwa kemampuanmu bisa sehebat yang kamu klaim jika kamu hanya memiliki fisik tingkat prajurit." Mendengar ini, Minos tersenyum dan berkata, "Hehe, siapa tahu, apakah ada bedanya bagimu? Bertingkah misterius. Lupakan saja, cepat atau lambat, aku akan mengetahuinya." Ruth bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Dia kemudian berkata, "Tidak masalah. Baiklah, ayo ganti baju dan mulai pertarungan kita." Setelah itu, keduanya dengan cepat mengulangi perbuatan yang sama seperti terakhir kali mereka berada di sini. Mereka mulai bertarung dan kemudian melatih teknik bertarung mereka, dan dibiarkan berkultivasi terakhir.
Minos dan Ruth mengikuti rutinitas ini selama 2 hari yang mereka miliki dan kemudian meninggalkan menara pelatihan untuk pergi ke hotel dan menyelesaikan masalah mereka sebelum ujian kedua turnamen spiritual dimulai. Lagi pula, tes ini akan berlangsung seminggu, jadi keduanya tidak akan bersenang-senang satu sama lain selama periode ini. Bagaimanapun, saat ini, Minos hampir mencapai level 39, dan itu seharusnya terjadi pada tes kedua ini. Latihan keras beberapa minggu terakhir di menara budidaya telah membawanya mendekati level ini, dengan hanya sedikit lagi yang harus dilakukan. Tidak butuh waktu lama, Minos dan Ruth sudah berjalan melewati jalanan ibu kota, menuju sisi utara kota. Di tempat itu, organisasi turnamen spiritual telah menyiapkan susunan teleportasi, yang membawa para pesaing ke dalam hutan di bawah kendali Sekte Flaming Empire. Ini adalah susunan tingkat rendah tingkat 3 yang bahkan dapat memindahkan 30.000 orang sekaligus, membawa mereka menempuh jarak puluhan ribu kilometer. Itu benar-benar sesuatu yang berstandar tinggi, tapi itu bukanlah satu-satunya bentuk perjalanan di dunia spiritual. Ada juga cara untuk melakukan perjalanan melalui lubang cacing, yang memungkinkan perjalanan lebih lama dibandingkan dengan susunan teleportasi. Bagaimanapun, dunia spiritual sangatlah luas, sehingga susunan ini tidak dapat digunakan dalam jarak yang sangat jauh. Sedangkan lubang cacing adalah terowongan luar angkasa, tempat manusia dapat melakukan perjalanan, memperpendek jarak perjalanan dari satu wilayah ke wilayah lain. Setelah mencapai level 80, para pembudidaya dapat melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Jika beberapa penggarap di tingkat ini bekerja sama, maka mereka dapat membangun terowongan spasial antara dua wilayah. Tapi lubang cacing sangat langka, dan bahkan kerajaan Flaming pun tidak memilikinya. Perlu juga perawatan terus-menerus dari orang-orang yang berada pada tahap budidaya ke-9 agar tidak ada masalah dalam perjalanan. Oleh karena itu, kerajaan-kerajaan yang tidak memiliki penduduk pada tahap budidaya seperti ini tentu tidak akan mempunyai cara bepergian seperti ini karena mereka tidak dapat terus-menerus membayar orang-orang pada tingkat tersebut untuk memelihara lubang cacing mereka. Akhirnya, Minos dan Ruth tiba di sebuah alun-alun besar setelah berkeliling ibu kota kerajaan Cromwell selama beberapa waktu. Di tempat ini ribuan orang bertebaran sambil menunggu bimbingan para evaluator tes ini. Minos tidak melihat satupun orang yang dia temui beberapa hari terakhir ini, jadi dia berdiri di sana, di samping Ruth, sambil menunggu ujian dimulai. Akhirnya, ketika matahari terbit, seorang wanita muda, mengenakan gaun merah, berdiri di atas panggung dan mulai berbicara tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Selamat datang kepada seluruh peserta turnamen rohani edisi kali ini. Nah, bagi kalian yang belum mengetahui detail ujiannya, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja ujian ini. Mereka yang ingin mengikuti tes harus tetap berada di area yang ditandai dengan warna merah. Dia berkata sambil menunjuk ke lingkaran besar yang tergambar di lantai alun-alun. Setelah itu, saat kita mengaktifkan susunan teleportasi, semua orang di dalam ruang itu akan diteleportasi ke lokasi ujian. Dia kemudian berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan. Tempat ini adalah salah satu kawasan liar yang dikelola oleh penyelenggara acara. Misi Anda adalah bertahan selama 7 hari di habitat ini dan mampu membawa setidaknya 3 binatang spiritual tingkat 4 sebagai bukti bahwa Anda berhasil untuk membunuhnya. Hanya ini 2 persyaratan untuk acara ini. Adapun aturannya, tidak ada satupun dalam tes ini. Ini adalah tes bertahan hidup, jadi jika Anda tidak dapat bertahan atau mencapai persyaratan minimum, itu berarti Anda tidak layak investasi organisasi turnamen. Dia berkata dengan dingin, ini bukanlah dunia yang baik. Dan meskipun organisasi turnamen spiritual tidak ingin anak-anak muda ini mati begitu cepat, dalam ujian bertahan hidup, tidak ada bantuan atau aturan yang dapat membatasi kejadian. Karena ini adalah simulasi tentang apa yang bisa terjadi dalam kehidupan nyata para kultivator ini, ujian ini menyimulasikan hukum rimba, membunuh atau mati, sama seperti apa yang dapat ditemukan orang-orang ini selama perjalanan mereka. Setelah selesai berbicara, penguji menunggu beberapa saat, sementara dia melihat kerumunan mulai bergerak. Minos lalu mengucapkan selamat tinggal pada Ruth dan bertanya, apakah itu bagian dari siaran kompetisi? Tapi tidak semuanya. Ada beberapa rangkaian pengawasan di lokasi yang dipilih, yang mengirimkan gambarnya ke sini. Oke, kalau begitu, sampai jumpa seminggu lagi. Ucapnya sebelum mencium bibir Cherry Ruth. Setelah itu,
Penguji akhirnya melihat tidak ada lagi pergerakan di alun-alun ketika dia akhirnya memulai tes kedua. Tes kedua secara resmi dimulai.